Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Yuyun Setiani. Cerita ini diberi judul Pendakian di Lereng Tengger, Malam Jahanam di Desa Siluman. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar saya selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan selamat mendengarkan. Aryo, kemari sayang. Hayo nak. Wanita cantik berdasar biru memanggil seorang anak laki-laki kecil berusia 5 tahun. Bocah laki-laki itu berlari-lari kecil penuh kebahagiaan menghampiri wanita cantik yang tak lain adalah ibunya. Tetapi saat bocah laki-laki sudah berada di pelukan sang ibu, tiba-tiba sang ibu jatuh tersungkur dengan luka tusukan di punggungnya. Ibu kenapa? Bangun bu, jangan tinggalin Aryo bu. Bocah laki-laki itu menguncang-uncang tubuh ibunya yang sudah kaku tak bergerak. Saat bocah laki-laki itu ingin meminta tolong, tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang membekap mulutnya. Bocah itu pun lalu meronta-ronta. Aku bermimpi itu lagi. Aku... Aryo terbangun dari tidurnya dengan badan basah berkeringat dan nafas tersenggal-senggal. Pemuda itu sejenak menenangkan diri, dia usah wajahnya lalu mengucap istighfar. Dilihatnya jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Waktu tengah malam Aryo mencoba kembali merebahkan tubuhnya dan memejamkan mata karena besok ada pekerjaan yang mengharuskan pemuda itu bangun lebih pagi. Mas Aryo, mas, ini Ranto, bawain sarapan. Suara dari luar kamar terdengar memanggilnya. Buka saja Ran, pintunya tidak dikunci. Jawab Aryo dari dalam kamar. Tak lama masuklah seorang pemuda, terlihat membawakan nampan berisi sepiring sarapan dan teh hangat. Monggo mas, disambi sarapan nih. Pemuda bernama Ranto kemudian meletakkan sarapan itu di meja. Saat Ranto hendak pergi, Aryo menahannya. Ran, nanti dulu, ada yang saya mau tanyakan. Ini sudah lama sekali saya pendam. Aryo berdiri menatap Ranto. Mau tanya apa mas Aryo? Ujar Ranto sambil menundukkan wajahnya. Kamu tahu tentang cerita Marni? Marni siapa mas? Jawab Ranto terlihat gugup. Marni dari Lereng Tengger, kamu tahu kan? Tanya Aryo lagi penuh selidik. Nganu mas, saya ndak tahu. Bener mas, sungguhan. Kali ini Ranto bicara dengan nada bergetar. Besok saya dan tim akan naik gunung ke Lereng Tengger. Kamu bisa ikut? Ini tugas kemanusiaan Ranto. Kita mencari para pendaki yang hilang. Saya harap kamu bisa jadi pemandu jalan. Tolong bantu saya Ranto, demi kemanusiaan. Aryo menatap penuh harap pada Ranto. Aduh mas, bagaimana ya? Saya sudah lama tidak naik gunung. Terakhir saat saya berumur 12 tahun. Itu pun kalau ikut bapak cari rotan di sana. Jelas Ranto. Baiklah, nanti saya akan ke rumahmu dan langsung bicara sama Pak Dimus sekalian silaturahmi. Aryo tersenyum sambil menepuk bahu Ranto. Pemuda berusia 35 tahun itu kemudian mohon diri dan meninggalkan kamar Aryo. Aryo yang masih berada di dalam kamar kembali menutup dan mengunci pintu kamarnya. Lalu membuka laci meja kerjanya dan mengambil sebuah kotak kayu. Di dalam kotak kayu itu ada sebuah gelang berukir yang sudah bisa dibilang lusuh dan terukir nama Marni. Aryo tidak akan pernah lupa saat terakhir melihat ibunya tewas di depan matanya. Saat itu Aryo kecil berontak dan sempat meraih gelang dari tangan si pembunuh. Dan tak melepaskannya. Gelang berukir itulah satu-satunya petunjuk yang dia miliki untuk mengetahui siapa pembunuh ibunya 20 tahun silam. Bertahun-tahun setelah remaja,
pemuda itu mencari tahu tentang gelang itu. Dan pada saat dia ke daerah di sebuah kabupaten, tepatnya di Jawa Tengah, ketika itu sekolahnya mengadakan study tour, Aryo mendapatkan jawaban kalau gelang itu hanya dimiliki oleh beberapa orang yang mengikuti suatu aliran sekte yang sering mengadakan pertemuan di desa siluman lereng Tengger. Jawaban itu dia dapati dari seseorang yang aneh yang secara misterius datang dan pergi menemuinya. Aryo hari ini berniat mengunjungi rumah Pak Demus yang tak lain adalah ayah Ranto. Hanya dengan berjalan kaki sekitar 15 menit, pemuda itu sudah tiba di desa yang bersebelahan dengan desanya tinggal. Desa di kaki Gunung Tengger ini masih terbilang asri dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian, mengingat keberadaan desa ini yang cukup jauh di pedalaman. Rute jalannya pun belum tersentuh pembangunan aspal, masih berupa jalan berbatu dan tanah. Hanya terlihat para warga yang berlalu lalang menggunakan sepeda motor juga sepeda ontel tua yang melintasi di jalan ini. Pagi, Ngger. Seorang warga menyapa Aryo. Pagi juga, Pak De. Balas Aryo ramah. Mau kemana toh? Pagi-pagi begini sudah kelihatan rapi. Tanya warga yang adalah seorang pria parubaya pada Aryo. Lalu si bapak turun dari sepedanya dan menghampiri Aryo. Saya mau ke rumah Pak Demus. Mau silaturahmi deh. Oh ya wis, kita barengan saja. Saya juga mau pulang. Si bapak kemudian berjalan dengan mendorong sepedanya mengikuti Aryo. Sepanjang jalan mereka berdua berbincang, ngalor ngidul, dan tak terasa sampailah Aryo di depan rumah Ranto. Si bapak berlalu pulang ke arah lain yang menuju ke rumahnya. Sementara itu Aryo menuju ke halaman rumah yang berdinding papan di hadapannya. Rumah ini tidak berubah seperti dulu. Aryo membatin lalu mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak De. Aryo mengucap salam memanggil pemilik rumah. Waalaikumsalam. Monggo mlebet. Suara dari dalam terdengar membalas salamnya. Lalu derak pintu dibuka. Tampak yang muncul di balik pintu adalah pria tua yang walaupun sudah sangat berumur, tetapi masih sehat dan tersenyum penuh wibawa. Angger, Masya Allah, apa ndak salah lihat kulo? Ucap Pak Demus terkejut melihat Aryo yang berdiri di hadapannya. Alhamdulillah ini saya Pak De. Aryo membalas lalu mencium tangan Pak Demus. Laki-laki tua itu mempersilahkan Aryo masuk. Saat masuk ke ruangan itu, terlihat begitu sederhananya. Semua barang-barang yang terbilang sudah tua masih menghiasi suasana rumah sederhana milik Ranto. Kapan datang dari Jogja, Ngger? Tanya Pak Demus dengan menaruh kendi air dan cangkir di meja. Sudah lama sekali. Sejak terakhir Angger berangkat ke Jogja dulu. Mungkin sekitar 15 tahun ya. Tutur laki-laki tua itu dengan menatap penuh kerinduan pada Aryo. Aryo tersenyum lalu menunduk di remahnya jari-jarinya sendiri, seperti mempersiapkan keberanian untuk menanyakan suatu hal saat ini. Apa yang Angger simpan? Sepertinya ada hal yang begitu mengganjal di hatimu. Ucapan Pak Demus sepertinya tepat mengenai sasaran. Maaf Pak De, saya hanya ingin tahu tentang seseorang yang bernama Marni. Kata-kata Aryo sontak membuat wajah Pak Demus berubah penuh rasa khawatir. Marni, maksud Angger, wanita penari tayub dari Kedaton itu. Pak Demus bicara seolah membuka celah yang selama berpuluh tahun tertutup rapat. Aryo tidak bisa menjawab iya atau tidak. Pemuda itu hanya bisa terdiam dan seolah menanti jawaban dari Pak Demus lebih dalam. Sudah 20 tahun. Tidak pernah ada kabar dari rombongan tayub Kedaton itu. Sudah sangat lama, Angger. Bahkan
Rahayu anakku pun menghilang sampai detik ini. Pak Demus berkata dengan mata berkaca-kaca. Biarkan saya yang mencari di mana Marni, Pak D. Saya hanya butuh bantuan Pak D agar mengizinkan Ranto ikut bersama saya ke lereng Tengger. Saya mohon restu dari Pak D. Aryo berkata, lalu bersimpuh terduduk di hadapan laki-laki tua itu. Ger, kau mau bertarung melawan kematian? Apakah senekat itu niatmu? Pak Demus memeluk kepala Aryo dengan terisak sedih. Saya ingin mencari Marni, Pak D. Saya ingin... Aryo tidak melanjutkan kata-katanya, hanya bisa terisak penuh kesedihan bercampur sesak di hatinya. Saat Pak Demus dan Aryo masih bergelut dengan tangis haru, Ranto mengintip dari celah pintu. Menyaksikan keduanya dengan juga menangis sedih. Aku pasti ikut Mas Aryo, kita cari siapa Marni. Ranto bergumam lalu pergi meninggalkan ruangan itu dengan diam-diam. Tidak mudah mencari seseorang, orang yang beda alam dengan kita, Angger. Angger harus siap mental dan waskito. Mumpuni dalam ilmu kebatinan, karena yang Angger hadapi bukanlah orang sembarangan. Kata-kata itu begitu terngiang di telinga Aryo. Tetapi apapun itu dan apapun resikonya, tujuan pemuda itu hanya satu, yaitu mencari pemilik gelang yang baginya adalah milik si pembunuh ibunya. Pak Demus memberikan sebuah keris dan daun lontar yang masih terbungkus kain. Pria tua itu berpesan, bila keris atau daun lontar itu bergerak atau bertengger, maka Aryo harus ingat dan harus membaca ayat suci Al-Quran. Karena sejatinya, kedua benda itu bukan tanpa alasan bisa bergerak seperti hendak keluar dari warangkanya. Tetapi pasti ada aura hitam yang dianggap mengancam keselamatan bagi si pemegangnya. Setelah mendapatkan izin dan restu dari sesepuh desa Cemoro Lawang, yang mana beliau adalah salah satu tetua yang dianggap sakti oleh penduduk di daerah itu, Aryo semakin memantapkan tekad serta niatnya untuk berangkat mendaki, mencari apa yang seumur hidupnya adalah momok yang menghantui jiwa juga pikirannya. Waktu tengah hari menjelang zuhur, pemuda itu sudah meninggalkan desa di mana Pak Demus berada. Saat pemuda itu berjalan di pinggiran hutan yang berbatasan dengan desanya, lamat-lamat indera pendengarannya mendengar suara kidung nyanyian yang sayup-sayup terbawa angin. Dihentikannya langkah kakinya dan mencoba menyimak dengan jelas suara kidung nyanyian itu. Dan benar saja, suara itu begitu jelas kembali terdengar, diarahkan pandangannya ke sumber suara yang berasal dari arah selatan. Dan Aryo mengenitkan mata, melihat sosok wanita samar-samar yang sedang menari jauh berada di ujung hutan perbatasan itu. Penari? Aryo bergumam penuh tanya dalam hatinya. Tengah hari bolong begini, ada wanita menari sendirian di tengah hutan. Pemuda itu membatin heran. Dan ketika ia mengedipkan matanya, sosok juga suara gamelan itu tiba-tiba lenyap entah kemana. Dengan diselimuti rasa heran, Aryo tetap melanjutkan langkahnya menuju ke rumahnya. Tanpa disadari, sosok penari itu memperhatikannya dari balik sebuah pohon. Tatapan tajam penuh dendam begitu terpancar terhadap pemuda itu. Aku akan menunggu kedatanganmu, Putra Miranti. Menunggu untuk menghabisimu. Sosok itu berkata, lalu dengan mengibaskan selendangnya, sosok itu menghilang di balik rimbunya pepohonan. Sesampainya di rumah, Aryo tidak langsung masuk ke dalam kamar. Pemuda itu memilih masuk ke sebuah kamar. Ya, di sana tampak ada seorang kakek tua yang duduk menatap ke arah jendela dengan tatapan kosong. Mbah Kung, ini Aryo sudah pulang. Aryo dengan lembut menyapa seorang tua yang duduk di kursi roda itu. Dihampirinya kakek tua yang dipanggil Mbah Kung olehnya. Aryo memegang lembut tangan orang tua itu, lalu duduk dan merebahkan kepalanya di pangkuan Mbah Kung.
Mbahku mengusap lembut rambut cucunya. Sepertinya orang tua ini sudah bisa menebak apa yang berkecambuk di hati cucunya. Ger, sudah mantapkan niatmu untuk berangkat ke lereng Tengger besok? Suara Mbah Kung terdengar begitu khawatir. Sudah Mbah, doakan Aryo Mbah agar bisa membalaskan dendam Kanjeng Ibu. Baiklah cucuku, aku doakan dan aku restui apapun keputusanmu. Dan di sanalah nanti kau akan tahu semuanya. Dia sudah tahu akan niatmu, Ger. Makhluk itu sudah tahu sebelum kau datang kemari. Bahkan mereka sudah mempersiapkan semuanya. Di malam keramat yang dianggap sakral bagi mereka. Simba berkata kali ini jemarinya terasa bergetar di kepala Aryo. Semoga Mustopo sudah membekalimu dengan sesuatu yang bisa menjagamu, Ger. Semua itu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Kung kali ini menatap wajah Aryo dalam-dalam. Miranti pasti bahagia bila kau bisa menghancurkan para iblis itu. Karena ibumu adalah Dawuh Kedaton yang sesungguhnya. Mbah Kung berkata dengan nada bergetar. Tetapi justru Aryo yang kali ini merasa penasaran akan ucapan kakek tercintanya. Tak perlu kau bertanya lagi. Semua jawaban itu pasti akan kau dapatkan pada saat yang tepat. Tutur Mbah Kung lalu kembali terdiam. Malam pun tiba dan di kamar itu Aryo masih membereskan semua peralatan yang akan dibawanya besok. Setelah selesai, pemuda itu memilih untuk beristirahat agar punya cukup tenaga saat perjalanan menuju lereng Gunung Tengger. Pagi harinya, pemuda itu sudah siap untuk berangkat. Setelah berpamitan dengan Mbah Kung, Aryo menuju ke teras rumah. Tak berselang lama Ranto datang dan terlihat sudah siap untuk ikut bersama dengannya. Mas, saya sudah siap. Apakah kita bisa langsung berangkat? Terima kasih Ran, akhirnya kau mau menemaniku juga. Aryo berkata dengan tersenyum pada Ranto. Setelah dirasa siap, mereka pun akhirnya berangkat dengan mengendarai motor milik Ranto. Keduanya melanjutkan perjalanannya menuju ke pos 1 di kaki Gunung Tengger. Diperkirakan sekitar 4 jam perjalanan bisa sampai ke tujuan. Sesampainya di pos 1, tampak sudah ada beberapa orang pemuda yang berada di sana. Nah, itu Aryo sudah datang. Salah seorang pemuda yang berada di sana berseru melihat kedatangan Aryo. Maaf lama menunggu. Apa sudah dari tadi sampai kalian? Tanya Aryo pada pemuda-pemuda di pos 1. Enggak yo, kami juga baru 5 menit yang lalu sampai kemari. Ujar salah seorang pemuda yang bernama Rizky. Setelah semua berkumpul, mereka mulai merencanakan dan mengatur rute juga jalur mana yang akan mereka lalui nanti dengan penuh pertimbangan yang matang. Sementara itu, Ranto ditunjuk sebagai pemandu jalan saat mendaki nanti. Rombongan direncanakan akan mulai mendaki sekitar 1 jam kemudian, menuju jalan ke atas agak kering dan terang agar tidak mengganggu pandangan para pendaki saat mulai naik nanti. Setelah menunggu 1 jam, tim akhirnya memulai perjalanan mendaki. Mereka terdiri dari 6 orang, yang diantaranya adalah salah satu keluarga korban pendaki yang dikabarkan hilang 7 hari yang lalu. Aryo, Bimo, Rizky, Ranto, Bagus, dan Hilman. Udara pagi di kaki Gunung Tengger masih begitu dingin, sementara kabut pegunungan masih begitu tampak menyelimuti. Jalan setapak demi setapak mereka lalui dengan hati-hati, seolah di setiap langkah kaki mereka sudah menanti bahaya yang mengintai bagaikan malaikat pencabut nyawa. Hari sudah mulai gelap, Lur. Bagaimana kalau kita rehat di sini saja?
Aryo berseru memanggil teman-temannya yang berada di depannya yang berjalan lebih dulu. Ranto yang berjalan paling depan kini mengajak Hilman dan yang lainnya untuk berhenti, lalu menuju ke tempat di mana Aryo berdiri. Di sini kurasa aman yo. Rizky berkata dengan menaruh tas ranselnya. Sing penting, ndak ada hewan melata yang berbisa. Kita pasang tenda sekarang. Bimo terlihat membersihkan tempat yang akan dipasang tenda. Setelah beberapa saat, tenda juga api unggun sudah terlihat terpasang dan menyala. Suasana malam ini terasa begitu dingin. Angin bertiup lumayan kencang, menambah kesan mencekam di lereng pendataran Tengger ini. Rasa lelah dan kantuk berat kini menyerang mereka, dan satu persatu para pemuda itu masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Hanya Aryo dan Bimo yang masih berada di luar tenda. Keduanya terlihat berbincang-bincang. Aku ndak nyangka yo, kalau Mbak Restu hilang di saat mendaki. Bimo berucap dengan pandangan mata nanar. Iya, tapi menurut penerawangan gaib Mbah Kunto, Mbak Restu dan kedua temannya masih hidup. Namun sayangnya Simba tidak bisa melihat lebih jauh tentang keberadaan mereka. Aku berharap besar yo, dan ini bukan cuma harapanku, tapi juga harapan kedua orang tuaku. Hela nafas berat Bimo terdengar begitu berat. Saat mereka tengah serius dengan obrolannya, Aryo seperti mendengar sesuatu, seperti suara yang tidak begitu asing baginya. Pemuda itu memberi isyarat kepada Bimo untuk diam dengan menempelkan jari telunjuk di bibirnya. Ada apa yo? Bimo bertanya dengan berbisik. Dengarkan Bim, seperti suara gending tayuban. Kamu dengar atau tidak? Balas Aryo masih bicara dengan setengah berbisik. Kedua pemuda itu masing-masing fokus ke titik suara misterius yang kini terdengar mengalun terbawa angin. Jelas sekali yo, itu seperti ada pertunjukan. Dengar suara sinden yang nembang. Bimo mulai merasa agak merinding. Tetapi tak lama, suara itu perlahan hilang lenyap terbawa angin. Weslah, kita tidur. Mungkin itu halusinasi kita saja yang kecapean. Aryo bergegas mengajak Bimo masuk ke tenda. Saat kedua pemuda itu masuk, terlihat sekelebat bayangan melintas tepat di belakang tenda mereka. Aryo yang sudah mulai terlelap, tiba-tiba mencium bau bunga melati yang begitu menyengat di hidungnya. Pemuda itu membalikkan badan dan kembali membuka kedua matanya. Rasa kantuk pun hilang saat ini. Jah bagus. Jah bagus. Entah itu suara orang ataukah desiran angin yang terdengar oleh Aryo. Tetapi seperti suara sedang memanggil yang jelas itu persis suara wanita. Sedikitpun Aryo tidak memperdulikan tentang suara itu. Baginya bila ada orang jahat yang berani mengusiknya, berarti sama saja dengan mencari perkara. Tapi yang membuat pemuda itu heran, lagi-lagi suara gamelan dan tembang Jawa kini kembali terdengar olehnya. Aryo beranjak bangun dan keluar tenda. Siapa di sana? Jangan sembunyi. Ayo keluar bila memang niatmu baik. Pemuda itu berseru di tengah sunyi dan gelapnya malam di hutan. Suara tawa terdengar memecah hening malam. Demi Tedan, bisanya cuma ganggu tidur orang saja. Aryo menggerutu lalu menyalakan senter diarahkan ke penjuru tempat itu. Tetapi tidak ada apa-apa. Saat pemuda itu hendak membalikkan badannya, bunyi daun bergerak di atas dahan pohon besar yang berada di belakangnya. Kembali diarahkan cahaya senter ke pohon besar itu, dan terlihat salah satu dahan ada sosok berambut panjang yang sedang berlayutan dengan seringai disertai tawa yang menyeramkan. Oh, rupanya demi Tusil. Aryo terus menyoroti sosok hantu di atas pohon itu. Mulutnya mulai membaca doa-doa, dan tak lama sosok demit alas itu pergi menjauh dari tenda mereka. Tetapi saat pemuda itu sudah berada di dalam tenda, laki-laki pakaian hitam kembali melintas,
Dan kali ini berdiri di bawah pohon besar di kegelapan hutan. Nampak ada pancaran 2 bola api yang berputar-putar di samping sosok hitam yang berdiri itu. Malam semakin larut. Suasana di lereng Tengger tampak kelam gelap, terasa bagaikan gerbang gaib yang tertutup kabut misteri. Yang terdengar hanya suara hewan malam dan burung hantu berbunyi seperti sedang bersanding dengan Dewi Kegelapan. Di tenda itu, Aryo beserta teman-temannya masih tenggelam dalam lelapnya rasa kantuk. Mereka terbuai dalam mimpi, hingga tidak menyadari ada aktivitas lain di tempat yang tak jauh dari mereka berada. Bila diperhatikan dengan nalar sehat, mungkin mata awam akan melotot tak percaya bila melihat apa yang terjadi di dalam hutan belantara ini, dan di tengah malam yang gelap gulita. Dalam beberapa saat kemudian, kegelapan hutan di lereng Tengger telah berubah menjadi seperti sedang menjelang sore hari. Terang namun tiada cahaya matahari. Dari menipisnya kabut malam, samar-samar namun lama-kelamaan, tampak muncul satu persatu bangunan, seperti bentuk gubuk bambu yang berjejer, membentuk suatu pemukiman warga. Dan luar biasa, hutan yang semula gelap kelam, yang penuh ditumbuhi pepohonan juga semak berduri, kini sudah lenyap dengan secara gaib. Lalu dari sebuah gubuk, keluarlah seseorang yang berpakaian kemben, dengan rambut diurai dihiasi bunga kamboja, yang terselip di telinga kirinya. "Hanum, sudah siapkah mengantarkan bunga ini pada calon pengantin pria itu?" Suara yang terdengar bertanya dari balik pintu gubuk bambu di dalam. "Pemuda itu belum muncul, Biung. Padahal sudah kuberikan tanda padanya. Sepertinya aura pemuda itu sulit ditebak. Mohon maafkan Anda, Biung." Gadis bernama Hanum berkata sambil memberi hormat pada seseorang yang disebutnya Biung. "Besok malam purnama, desa ini harus mempersiapkan 4 permani dan 1 permadi sebagai bentuk sesaji kita pada Yang Mulia Adipati Sinuwun Tengger." Suara itu bicara dengan nada teduh, tetapi begitu terasa tegas memberi perintah. "Saya sudah siap dengan 4 permani, Biung. Mereka saya ambil dari lereng hutan Suro 1 minggu yang lalu. Saya mohon beri saya waktu untuk bisa memikat sang permadi sebagai penyempurna sesaji kita," tutur sang gadis seraya membungkuk hormat. "Goblok, permadi itulah yang paling penting, karena pemuda itu berdarah singit. Itulah yang akan membuatku abadi. Cepat, bawa ke desa ini, atau kau mau kubuat tua seumur hidupmu. Hanum, ingat, tepat besok malam purnama, pemuda keturunan Miranti itu harus sudah kita habisi." Sosok di dalam gubuk ketika itu yang terlihat hanya peon hitam, dengan seperti melayang namun jelas terlihat berbentuk sangat mengerikan berdiri tepat di hadapan gadis bernama Hanum. "Aryo Dewangga, ku nantikan darahmu." Suara tawa terdengar membuat bergidik dan mengerinding. Sementara di dalam tenda, Aryo yang sedang tertidur seperti merasa sedang bertarung dengan sesuatu. Pemuda itu memegang lehernya, seperti menahan sesuatu yang tengah mencekiknya. Pemuda itu mengerang kesakitan, mencoba menahan dengan sekuat tenaga. Ada sesuatu yang bagaikan capit besi mencekik di lehernya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Wajahnya tampak memerah dan sangat tegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah tekanan gaib yang Aryo rasakan, pemuda itu bertabir dan berhasil melawan serangan gaib yang mencekiknya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang baru kualami tadi seperti mimpi, tetapi nyata aku merasakan sakit dan hampir kehilangan nyawa. Aryo bergumam dalam hati penuh rasa heran. Pemuda itu bangun dari tidurnya, lalu duduk dengan berkali-kali menarik nafas.
Dipandangnya Ranto dan Bimo yang masih pulas tertidur di sisi kanan dan kirinya. Saat Aryo masih duduk termenung, tiba-tiba suara dinding tenda seperti dilempar benda keras. Aryo bangun beranjak membuka tenda, tetapi yang dilihatnya hanya kegelapan hutan di tengah malam. Tidak ada siapapun di luar sana. Bukannya jerih dan takut, justru pemuda itu keluar dari tenda dengan berbekal senter yang ada diarahkan ke segala penjuru sisi hutan di sekitar tenda. Siapa itu? Keluarlah. Rupanya mata pemuda itu selintas melihat ada sesuatu yang berdiri di rimbunya belukar. Mas, ono opo? Suara Ranto kali ini mengagetkannya. Entahlah Ran, tadi di sana ada yang berdiri, tapi sudah tidak ada. Yang aku takutkan hanyalah hewan buas yang mengintai. Jelas Aryo dengan terus mengarahkan senter ke segala penjuru gelapnya hutan. Bisa jadi itu demit hutan yang gak sengaja lewat mas. Atau mungkin... Tiba-tiba wajah Ranto berubah menyeramkan dan dengan cepat mengarahkan tinjunya ke wajah Aryo. Aduh, kenapa kamu Ran? Aryo kaget bukan main melihat Ranto yang seketika berubah wajahnya. Kenapa kau meninjuku Ran? Belum selesai Aryo berkata, lagi-lagi Ranto menyerangnya. Kali ini tepat pukulan Ranto mengenai dada pemuda itu. Aduh, edan kue Ran. Aryo mencoba bangun dari tanah, di mana dia tersungkur terkena serangan tak terduga dari Ranto. Mas, awas, dia siluman. Pegi keras terdengar dari depan tenda. Kelima teman Aryo yang ternyata sudah bangun dari tidur mereka. Sosok siluman Ranto mencoba kembali menyerang Aryo, tetapi yang dihantamnya adalah pohon kecil belaka yang berderak patah dahannya. Minggir kalian, jangan campur urusanku. Sosok siluman Ranto kini sudah berubah total, menjadi sosok demit bertanduk yang bertubuh besar dan hitam. Hadapi aku kalau brojo. Ranto berlari ke arah sosok itu dengan menghantamkan kain lurik yang terikat pada pinggangnya. Sabetan kain itu tepat mengenai sosok Jin Kolobrojo, tetapi jin hutan itu hanya sesaat mundur, lalu kembali berdiri dengan tegak. Benda busuk itu tidak ada apa-apanya bagiku manusia bodoh. Dengan marah, Jin Kolobrojo menghampiri Aryo yang kini tampak duduk bersila dengan kedua tangan disatukan ke dada. La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minas solimin. Allahu Akbar. Seruan keras diiringi doa dan takbir menggema di pelantara hutan Tengger. Deru cahaya ilahi telak menderu menghantam sosok Kolobrojo. Lengkingan terdengar dari sosok jin alas itu. Tubuhnya terpental menghantam pohon besar yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat Aryo berdiri. Ampun manusia, ampuni aku. Aku akan melakukan apapun titahmu. Asalkan jangan kau hancurkan aku dengan ajian Raja Wahyu Agung. Ampun Raden. Sosok jin alas Kolobrojo kini bersujud di hadapan Aryo Dewangga. Kau bisa tepati janjimu. Aryo berkata kali ini dengan tatapan penuh amarah. Hancurkan aku bila aku berdusta Raden. Kolobrojo tampak bersungguh-sungguh dengan janjinya. Tolong, antarkan aku ke desa Siluman Trenggono. Kau siap? Aryo berkata dengan tegas. Kata-kata pemuda itu bagaikan petir yang membuat kelima kawannya terkejut dan tak percaya. Baik Raden, besok malam tepat di saat purnama penuh, saya akan mengantar Raden ke desa Siluman Trenggono. Mas, gak bercandakan dengan perkataanmu. Aku mohon mas, urungkan niatmu untuk mencari desa Siluman Trenggono. Ranto berkata dengan penuh rasa khawatir. Aku sungguh-sungguh Ran, karena sudah puluhan tahun aku dihantui rasa penasaran dan mimpi-mimpi aneh. Yo, lantas bagaimana dengan kami? Apakah kau akan mengajak kami atau kau pergi sendiri ke desa itu? Jujur, sebagai kawan seperjuangan,
kemanapun dirimu kami akan ikut yok. Perkataan dengan kesungguhan keluar dari mulut Bimo, sementara kawannya yang lain mengangguk tanda setuju. Haruskah aku mengorbankan kalian di dalam urusan pribadiku kawan-kawan? Tidak, biar aku yang menyelesaikan semuanya sendiri. Kalian tetap menungguku di sini dan berhati-hati, karena makhluk siluman itu hanya mengincar nyawaku. Aryo berkata dengan penuh ketulusan. Mas, kami akan tetap ikut bersamamu. Tak perlu kau halangi niat kami. Bawa kami ikut bersamamu. Ujar Ranto dengan tegas dan tatapan penuh harap pada Aryo. Aryo termenung sesaat, lalu mengangguk. Tetapi terlihat di wajahnya ada suatu perasaan gundah yang tidak bisa dipungkiri. Malam itu mereka tidak tidur. Keenam pemuda itu melaksanakan sholat malam di tempat itu. Mereka memohon petunjuk dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok jin alas Kalobrojo hanya menatap dari kejauhan, karena baginya adalah suatu siksaan berat bila berada terlalu dekat dengan para pendaki yang sedang melaksanakan sholat malam. Sosok jin itu perlahan merubah wujudnya menjadi seorang wanita, memakai kemben dengan rambut terurai yang terselip bunga kamboja di telinganya. Rupanya sosok perwujudan Kalobrojo adalah tak lain tak bukan, merupakan sosok penyamaran dari Hanum Dayang, suruhan Dawu setan desa Siluman Tengger. Tugasmu berhasil, Hanum. Suara gumanya dalam hati. Lalu tak berselang lama, sosok Hanum berubah menjadi kepulan asap tipis yang perlahan menghilang di kelamnya malam. Cahaya fajar di ufuk timur terlihat memancarkan kilau keemasan, bagaikan jubah keagungan ilahi yang memukau begitu indah. Dengan segala kebesarannya, maha besar Engkau ya Allah. Aryo dan kawan-kawannya terlihat sedang mempersiapkan pembongkaran tenda, karena mereka akan melanjutkan kembali pendakian hari ini menuju tempat yang telah direncanakan semalam. Jalan yang kita lewati hari ini bukan dari rute yang direncanakan kawan-kawan. Kita lewat jalur lain yang tentu kita harus lebih hati-hati. Jelas Aryo membuka percakapan. Bismillah yuk, semoga Mbak Restu dan ketiga kawan-kawan wanitanya bisa kita temukan. Bimo berkata dengan penuh harapan. Hayo Lur, kita berangkat. Ajak Aryo kepada kawan-kawannya. Para pemuda pendaki itu mulai melanjutkan langkah mereka. Meniti setiap tebing-tebing melawan ganasnya lanai curam licin beronak yang siap menelan siapapun yang tergelincir ke dasarnya. Desa nafas terdengar dari setiap gerakan langkah mereka, yang dengan penuh perjuangan seperti sedang menggapai dan melawan titian kematian di depannya. Kicauan burung hutan berseru mengiringi pendakian mereka setiap lekuk di lereng Tengger, yang terkenal angker seantero jagat, bagaikan nyanyian pengantar menuju alam gaib. Mas, lihat itu. Ranto berseru menunjuk ke arah utara, di mana ada jurang menganga di hadapan mereka. Hati-hati, gunakan kayu atau batu. Siapa tahu yang kita injak adalah jurang yang tertutup berukar. Bimo kali ini mengingatkan karena sebelumnya pemuda ini pernah mengalami terperosok ke lubang saat pendakiannya terdahulu. Aryo kemudian meminta semua tim untuk tidak berjalan berjauhan. Alasannya agar lebih mudah saling tahu bila ada kendala di antara mereka. Hari yang sudah menunjukkan waktu tengah hari tiba-tiba mendadak menjadi agak mendung. Padahal tadi cuaca terang dan sangat mendukung pendakian mereka. Warna langit menjadi kelabu. Ketika itu dan terasa udara menjadi bercampur antara panas dan dingin. Kawan-kawan, ada yang aneh di sini. Kemari, mendekat. Kita kumpul di sini. Aku merasa ada yang janggal. Ujar Aryo, lalu kawan-kawannya mendekati Aryo dan berdiri dekat di samping pemuda itu. Belum lama Aryo berkata, tiba-tiba terdengar gemuruh di lubang besar di hadapan mereka. Bumi bergetar, terdengar derak patah dari pohon-pohon raksasa di tepi jurang itu. Para pemuda itu mundur tersurut dan saling berpegangan satu sama lainnya. Langit semakin berubah kelam menghitam, seperti akan ada badai di lereng gunung itu. Suara gemuruh diiringi munculnya kepulan asap hitam membumbung lalu menutupi pandangan.
Apa ini kawan-kawan? Apakah Gunung Tengger akan meletus? Bagus yang kali ini berseru keras ketakutan. Tetap berpegangan, jangan lepaskan. Suara Aryo terdengar di sela kerasnya gemuruh itu dan mereka seperti digulung oleh pusaran angin berwarna hitam pekat. Tubuh mereka terbawa masuk oleh gelombang ganas yang membentuk pusaran raksasa, lalu menghilang lenyap masuk ke dalam jurang raksasa itu. Suasana tiba-tiba kembali normal seperti sedia kala. Kembali sunyi dan lokasi hilangnya Aryo dan kawan-kawan kini kembali tenang seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Apakah Aryo dan kawan-kawannya masih hidup ataukah hilang di perut bumi? Menghilangnya Aryo dan kawan-kawannya yang terbawa pusaran gaib ternyata bukanlah sebuah kebetulan, tetapi memang sudah direncanakan secara licik oleh para dayang siluman di lereng Tengger. Kedatangan Aryo memang sudah mereka ketahui jauh sebelumnya, dan malam purnama nanti siluman desa gaib Trenggono akan mempersembahkan Aryo sebagai tumbal pamungkas. Mengapa para siluman itu mengincar Aryo? Karena Aryo adalah anak dari Dawuh Kedaton yang sesungguhnya yang bernama Miranti. Aryo yang ikut terbawa arus pusaran hitam kegelapan kini terpesat jauh di suatu tempat yang berbeda. Pemuda itu merasakan tubuhnya terhempas dan kini berada di tempat yang begitu asing baginya. Di mana aku? Dan di mana mereka? Tubuh pemuda itu terkapar di tanah, dan saat matanya terbuka, tampak di sekelilingnya rumah-rumah berdinding bambu dengan rapi, berjejer satu sama lain. Ratmo, Bimo, Bagus, Rizky Hilman, di mana mereka? Aryo berkata lalu beranjak bangun. Dicarinya ke sana kemari, tetapi kelima kawannya tidak satu pun ditemui. Desa apa ini? Apakah ini desa siluman Tengger? Ya Allah, di mana kelima teman-temanku? Rasa khawatir semakin mendera hati pemuda itu. Pemuda itu berdiri mematung, melihat-lihat dengan begitu seksama ke arah gubuk-gubuk itu. Niat hati ingin mencari kelima temannya, tetapi langkahnya tertahan oleh kedatangan seseorang di hadapannya. Selamat datang Angger di desa Trenggono. Seorang wanita cantik menyapa Aryo. Siapa kamu? Aryo bertanya dengan nada heran. Baginya sangat aneh, ada seorang yang datang tiba-tiba, padahal saat dia tersadar tidak ada seorang pun di sana. Tak perlu kuberitahu siapa aku. Hayo pengawal, tangkap dan ikat pemuda ini. Wanita itu berseru memerintah. Dan di saat yang bersamaan, muncullah beberapa orang dengan berpakaian abdi dalam yang membawa senjata menghampiri Aryo, lalu mencakal tangan pemuda itu dengan kasar. Lepaskan aku, lepaskan, di mana teman-temanku? Aryo meronta dan mencoba berontak dari cekalan para punggawa itu. Tetapi tangan-tangan mereka begitu kuat, bagaikan besi baja dirasakan Aryo. Dengan berseru aneh, para punggawa itu membawa Aryo ke sebuah rumah yang terlihat agak besar dan megah. Saat akan memasuki rumah itu, Aryo terus berontak dan mencoba lepas dari para punggawa, yang tak lain adalah berwujudan dari demit perewangan siluman Tengger. Tak ingin menyerah, Aryo mulai membaca doa-doa. Saat itu pula, keris dan daun lontar yang ada terikat di pinggangnya bergerak dan bergetar kuat. Dari bibirnya tak henti-henti pemuda itu membaca kalam ilahi dengan fokus. Lalu, Panas! bagi tertahan keluar dari mulut para punggawa siluman. Cekalan tangan mereka sontak terlepas dan tubuh mereka terpental jauh. Kurang ajar, kau berani menyerang pasukan Adipati Sinuwun. Rasakan ini. Sosok wanita cantik itu tiba-tiba menyerang Aryo dengan ganas. Tubuh dan wajahnya yang jelita kini berubah menjadi sosok jin bertanduk dan berbadan besar. Sosok jin alas mulai melancarkan serangan mematikan yang telak mengarah ke tubuh Aryo. Tetapi pemuda itu melentingkan badannya ke samping, lalu melompat menjauh dari sosok itu. Makhluk pendusta, rupanya kau ingkari dari perjanjian kemarin.
bentak Aryo yang kini penuh amarah. Itulah kami, bangsa jin kafir, bisa berdusta dan memperdaya manusia. Karena sampai kiamat nanti, tugas kami adalah menjerumuskan umat manusia agar celaka. Jin alas yang tak lain Kolobrojo berkata dengan penuh kesombongan. Ikutlah kami masuk, atau kau mau teman-temanmu mati malam ini. Hardik jin alas murka. Lepaskan mereka, Dajjal. Urusan kalian adalah denganku, bukan dengan mereka. Dengan geram, pemuda itu bersiap-siap menghadapi sosok jin alas. Pada saat pemuda itu sudah siaga dan siap bertarung, tiba-tiba dari arah belakang, Aryo terpanting dan jatuh dengan keras ke tanah. Rasa sakit membuat tubuh dan dadanya terasa sesak, hingga membuat pemuda itu lemas tak berdaya. Bawa tumbalku ke dalam. Suara menggema terdengar memberi perintah. Lalu jin alas mengangkat tubuh tak berdaya Aryo masuk ke dalam bangunan yang berbentuk istana. Para punggawa siluman itu menggotong tubuh Aryo yang pingsan, lalu membawanya masuk ke dalam bangunan yang besar dan megah. Punggawa siluman meletakkan tubuh Aryo di atas sebuah batu pipih di tengah-tengah ruangan itu. Di ruangan yang sama, ternyata ada 4 orang gadis yang terikat di tiang kayu. Mereka terlihat pingsan tak sadarkan diri. Dan di pojok ruangan yang berdampingan dengan altar pemujaan, juga ada kelima kawan-kawan Aryo dalam posisi yang sama. Tubuh mereka terikat dan dalam keadaan tak sadarkan diri. Ruangan megah itu bagaikan istana kerajaan tempo dulu, di mana pada sisi kanan dan kiri berbaris para dayang-dayang yang berdiri di samping sebuah kursi singgasana, bertabur berlian yang memukau. Wangi semerbak tiba-tiba menyebar ke seluruh ruangan itu. Bau menyengat bunga melati membuat Aryo sadarkan diri. Ketika itu, mata pemuda itu terbuka, perlahan lalu memandang ke sekeliling ruangan. Betapa pemuda itu kaget luar biasa saat melihat teman-temannya dan dirinya melihat para pendaki wanita yang hilang 7 hari yang lalu. Mereka ada di sini. Pemuda itu bergumam dengan perasaan kaget bercampur heran. Dan itu Restu, Mila, benarkah itu mereka? Apakah mereka masih hidup? Muncul pertanyaan di hati pemuda itu saat melihat ke arah pendaki-pendaki yang hilang kemarin, karena mereka begitu terlihat pucat dan lemah. Tak lama, suara gema tembang Jawa diiringi tabuhan gamelan terdengar di ruangan aula itu. Aryo tak mampu bergerak karena tangan dan kakinya terikat sesuatu yang kuat namun tidak terlihat. Tetapi pemuda itu tidak berhenti berdoa memohon perlindungan dan pertolongan kepada Sang Khalik, penguasa alam semesta. Ya Allah, ya Rabbku, hidup dan matiku juga semua teman-temanku adalah atas kuasa-Mu. Lindungilah kami ya Allah. Dalam batinnya memanjatkan doa-doa dan harapan. Ruangan itu seketika berubah menjadi ramai, dan dari dalam lubang besar berbentuk pintu keluarlah rombongan yang beriringan dengan para punggawa yang menggotong sebuah tandu bertirai. Saat itu, keluarlah seseorang dari dalam tandu. Sosok laki-laki memakai jubah kebesaran dan dengan mahkota yang melingkar di kepalanya. Mahkota berbentuk ular yang melingkar. Beri hormatan pada Yang Mulia Agung. Suara seruan perintah terdengar dari seorang punggawa di sampingnya. Setelah sang raja siluman Tengger itu duduk di kursi singgasana, suara tabuhan gamelan kini kembali terdengar mengalun di ruangan aula itu. Kepulan asap tipis tiba-tiba muncul di hadapan Aryo, tepatnya di tengah ruangan, dan lama-kelamaan menjadi sosok wanita cantik dengan pakaian indah dan menggoda. Kemben hitam dengan selendang hijau yang dikenakannya menambah kesan ayu jelita dipandang mata. Yang Mulia Agung, terimalah persembahan tarian hamba untuk paduka yang mulia. Si penari menjurah hormat kepada sosok yang duduk di singgasana. Ku terima sembahmu Marni, hayolah menari untukku. Sang raja siluman berkata dengan menganggukkan kepalanya. Marni? Dia Marni pembunuh ibuku?
Bangsat, itu ternyata ada di depanku saat ini. Aryo berkata dengan amarah, lalu mencoba berontak dari ikatannya. Sosok Marni si penari kini terlihat dengan gemulai berlenggok dengan tariannya. Tubuhnya meliuk-liuk dengan indah. Tetapi lain di pandangan Aryo, sosok penari yang tadi terlihat cantik sempurna, kini tampak jelas di matanya adalah sosok manusia berbadan ular yang sangat mengerikan. Astagfirullah ya Allah, mereka nyata. Dengan ucapan istighfar, pemuda itu kini mengalihkan pandangannya ke semua makhluk yang ada di ruangan itu. Mereka semua bukanlah manusia, tetapi siluman ular yang berkepala manusia. Hentikan, siluman jelek. Suara keras yang keluar dari mulut Aryo membuat suasana menjadi hening seketika. Semua sosok siluman itu memandang ke arah pemuda dengan tatapan mengerikan. Desis ular dan bau amis anyir menebar ke seluruh ruangan. Begitu pula dengan sang raja yang kini terlihat adalah sosok seekor ular besar hitam bertanduk. Dengan mendesis perlahan turun dari kursi singgasananya. Kau bisa melihat wujud asli kami manusia? Sosok Marni perlahan mendekati Aryo. Duhai Baginda, inilah tumbal yang akan kupersembahkan pada Gusti Sinuwun Adipati Trenggono. Sosok Marni menjurah hormat, lalu terlihat ular besar hitam jelmaan sang raja berdiri dengan tubuh melingkar di sisi batu pipih di mana Aryo tergeletak. Bagus hambaku, menyingkirlah. Aku akan menghisap darah pemuda ini sekarang juga. Ular besar hitam itu lalu mengangkat tongkat di tangannya. Lalu saat tongkat runcing itu siap menghujam ulu hati Aryo, tiba-tiba, jangan harap kau bisa membunuh anakku, siluman ular. Suara bentakan keras terdengar memecah keheningan di aula siluman ular itu. Mata Aryo dan semua makhluk siluman tertuju pada suara yang membentak itu. Ibu! Aryo terkejut saat melihat sosok wanita jelita yang berdiri di depan pintu masuk aula. Sosok wanita dengan tubuh bersinar putih memakai pakaian tertutup berwarna biru dengan anggun menatap wajah Aryo dengan senyuman yang luar biasa anggun berwibawa. Jauh ke Daton, ke barat, bagaimana kau bisa bangkit kembali? Bukankah kau sudah mati, Miranti? Wanita siluman Marni terlihat gusar dan sangat marah. Marni si siluman ular mengangkat kedua tangannya dari mulutnya. Terdengar berkomat kamit, merapalkan mantra. Sesaat kemudian keluar asap hitam yang mengeluarkan bau amis membentuk lingkaran hitam pekat yang membungkus tangan hingga sebatas sikunya. Di lain tempat, Miranti dawuh ke Daton jelita masih dengan posisi berdiri dengan merapatkan kedua tangan di dada. Terdengar begitu lirih bibirnya membaca ayat suci Al-Quran. Cahaya putih dan teduh semakin kuat memancar dari seluruh tubuh sang dawuh ke Daton pilihan itu. Aryo yang masih dalam posisi terikat kini tampak dijaga ketat oleh sosok raja siluman yang melingkarinya. Sesaat Aryo mendengar bisikan halus di telinganya. Angger, bacalah bismillah, kalimati tamati 3 kali. Serukan takbir kebesaran Allah. Suara yang didengarnya dengan jelas adalah tak lain suara sang sepuh kedawuh, Pak Demus. Aryo berusaha tenang di antara suasana tegang di ruangan itu. Sementara sosok Marni menghantamkan serangan ke arah Miranti. Cahaya hitam pekat berbau amis menyebar di ruangan itu. Mampus kau, Miranti! Dentuman tenaga dalam yang luar biasa panas, membumbung menderu mengerikan, telah menghantam ke arah sosok sang kedawuh Ketaton. Allahu Akbar! Teriak lantang Miranti dengan membalas serangan siluman Marni. Pekik lengingkan Marni terdengar begitu keras. Tubuhnya terpental hebat menghantam dinding ruangan hingga berdentum. Sementara sosok raja ular siluman kini mengibaskan ekornya dengan cepat
melilihi tubuh Aryo yang saat itu sedang bersikir. Saat itu Aryo merasa sedang bertarung dengan seorang laki-laki berpakaian hitam setengah dada. Tubuhnya terombang-ambing dihantam serangan bertubi-tubi. Padahal bila mata awam melihat, sesungguhnya Aryo masih dalam keadaan terikat di atas batu. "Aryo anakku, bertahanlah, serukan asma Allah, serukan nak." Suara lembut yang terngiang di telinga pemuda itu sontak membuat dirinya merasa punya kekuatan dan tenaga penuh. Baik ibu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bibir pemuda itu terus membaca doa-doa. Saat zikirnya terdengar, tiba-tiba siluman Raja Ular itu melepaskan lilitan di tubuh Aryo dan menggelepar-gelepar kepanasan. Siluman Raja Ular itu terpental berkali-kali, bagaikan ada kekuatan tak terlihat yang menghajarnya. "Aryo, hentakan tubuhmu sekarang. Kau sudah lepas dari belenggu setan lereng Tengger anakku. Cepatlah bangun dan selamatkan mereka yang tak berdosa, nak." Seruan terdengar di telinga Aryo. Pemuda itu menghentakkan tubuhnya luar biasa. Kali ini tubuhnya terasa ringan, bagaikan kapas. Keris dan daun lontar saat itu sudah keluar dari warangkanya. Kedua pusaka sakti itu berputar bergerak menghampiri para pendaki wanita yang terikat, kemudian mendekati kelima pemuda dan melepaskan tali gaib di tubuh mereka. Cahaya ilahi seolah menyinari mereka yang pingsan karena pengaruh gaib. Mereka tersadar, lalu bergegas menghampiri Aryo yang kini berada di atas batu pipi itu. Mas Aryo, alhamdulillah, kita semua selamat. Ranto berseru bahagia. Lalu tak berapa lama, suara gemuruh terdengar di ruangan itu. Tempat itu bagaikan landa gempa berguncang, dan semua roboh. Ruangan kerajaan siluman itu terus berguncang menanti kehancuran. Kami belum musnah manusia. Tunggu pembalasanku. Suara Raja Siluman Trenggono terdengar, lalu lenyap di tengah gemuruh kehancuran kerajaan gaib itu. Aryo dan kesembilan pendaki berlari meninggalkan aula setan itu dengan segera. Kini suasana aneh kembali terjadi. Pusaran awan hitam kembali menyelimuti mereka. Lalu dengan suara menderu, berputar membawa mereka menembus alam manusia kembali. Semua kejadian di luar nalar mereka alami. Lalu setelah pusaran awan hitam membawa mereka tiba ke tempat semula mereka terakhir kali berada. Mereka kini berada di pinggir jurang raksasa, yang tak lain adalah lubang kawah lereng Tengger. Malam purnama begitu terang dan teduh menerangi lereng hutan Tengger yang penuh dengan misteri. Aryo mencoba bangun lalu melihat sekelilingnya. Tampak para pendaki wanita dan kelima temannya berada di sana dengan selamat. Ranto dan kalian semua, alhamdulillah kita selamat. Ya Allah, Sang Maha Agung, terima kasih atas pertolonganmu. Aryo bersyukur disertai sujud dengan penuh haru bercampur bahagia. Saat mereka masih menikmati rasa syukur, dari arah tak terduga muncullah sang dawuh keraton Miranti yang berdiri perlahan menghampiri mereka. Ibu. Aryo berlari memeluk sang dawuh keraton dengan isak tangis haru di dada sang dawuh. "Angger anakku, terima kasih atas kehadiranmu nak. Ibu bangga padamu. Ibu sangat menyayangimu nak." Sang dawuh mengusap lembut rambut putranya. "Aryo, dengarkan pesan ibu. Raihlah cita-cita dan keinginanmu dengan perjuangan dan kerja keras. Kerahkan kemampuanmu agar usahamu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau ikuti nafsu syaitan dengan mengambil jalan pintas seperti yang Marni lakukan." Tutur Miranti dengan nada lembut pada putranya. "Ibu tidak bisa berlama-lama di alam manusia nak. Bila kau rindu ibu, sholatlah dan kirimkan doa-doa serta Al-Fatihah untuk ibumu ini." "Baiklah anakku. Ibu pamit. Jaga diri kalian baik-baik. Segera tinggalkan tempat jahanam ini. Selamat tinggal anak-anakku." Miranti melepaskan pelukannya dan menatap Aryo dengan penuh kasih sayang.
Senyum bahagia terpancar di wajah jelita sang dawuh kedaton. Ibu, Aryo tidak ingin berpisah dari ibu. Seperti anak kecil, pemuda itu menangis terisak dengan bersimpuh di tanah. Saat itu, sosok Miranti telah menjauh dari mereka. Cahaya juga tubuhnya perlahan meredup, lalu sirna di tengah gelapnya malam. Wangi bunga yang begitu semerbak mengiringi kepergian sang dawuh kedaton untuk selamanya. Mas, sing kuat yo, sing tabah. Doro Putri sudah tenang di alamnya, karena Raden Mas sudah berhasil menghancurkan sekte terkutuk di desa siluman itu. Ranto memberi semangat dan mencoba menenangkan majikannya. Raden Mas, kami juga sangat berterima kasih padamu dan Doro Putri karena telah menemukan dan menyelamatkan nyawa kami yang nyaris menjadi tumbal siluman ular itu. Restu menghampiri Aryo, lalu mengulurkan tangannya berterima kasih. Mereka 10 orang pendaki yang berhasil selamat dari maut merasa bersyukur atas segala pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tengah malam ini juga, mereka memilih turun gunung dan meninggalkan tempat itu. Dengan penuh semangat disertai doa-doa, para pendaki itu dengan tak kenal lelah mulai menuruni tebing-tebing curam licin. Dan seolah mereka meninggalkan kenangan, juga memori kematian yang hanya bisa menatap mereka dari kejauhan. Saat mereka telah tiba di pos 1, tampak di sana Pak Kuwu beserta para warga sudah menunggu dengan penuh kebahagiaan. Pak Demus, tokoh sepuh di desa Cemoro Lawang pun terlihat hadir menanti kedatangan Aryo Ranto beserta para pendaki yang selamat. Aryo, alhamdulillah, Ger. Kalian kembali dengan selamat. Pak Demus memeluk anak majikannya dengan penuh kebahagiaan. Restu, anakku, alhamdulillah Duk, kamu dan teman-temanmu selamat. Orang tua gadis itu berlari kecil menghampiri Restu dan ketiga temannya. Setelah semua selesai, mereka dibantu warga naik ke mobil milik Pak Kuwu, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Tanpa disadari, dari kejauhan tampak di kegelapan, sosok Marni yang gagal dengan kesempurnaannya menatap penuh amarah dan... Aku belum kalah Miranti. Aku pasti datang kembali untuk menuntut balas. Lalu, sosok Marni berubah wujud menjadi sangat menyeramkan. Wajah cantiknya perlahan keriput dan menghitam, sementara tubuhnya menjadi sosok ular berwarna hitam. Siluman itu merayap naik ke atas gunung, lalu lenyap bersama lolongan serigala malam. Demikianlah kisah akhirnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.